Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Rois di channel Project Kewarganegaraan. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai passing grade dari masing-masing instansi yang ada di dalam SSC ASN ini, baik itu untuk yang guru maupun yang non guru dan yang bagi yang calon CPNS. Oke ya teman-teman, tapi sebelum itu silakan teman-teman subscribe dulu channel ini biar teman-teman mendapatkan informasi terupdate terkait dengan CPNS mungkin ya, atau P3K, dan terkait dengan informasi yang berhubungan dengan GTK, guru dan kepegawaian. Oke teman-teman, langsung aja saya mulai di sini teman-teman. Seperti biasa untuk membuka terlebih dahulu sscsn.bkn.go.id. Nah teman-teman, di sini untuk mengecek status ambang batasnya itu teman-teman nggak perlu login, jadi teman-teman langsung untuk pilih menu layanan informasi, kemudian kita pilih kontak instansi. Nah di sini kita akan mencari website dari instansi yang kita lamar. Misalkan ya teman-teman melamar di Badan Informasi Geospasial misalkan, atau teman-teman melamar di BIN, atau teman-teman melamar di Badan Kepegawaian Negara atau di Kementerian Pertahanan dan yang lain sebagainya. Itu agar kita mendapatkan informasi yang benar-benar valid, kita alangkah lebih baiknya untuk mengecek langsung di websitenya, karena biasanya di situ diberikan informasi-informasi terbaru terkait dengan yang berhubungan dengan CPNS. Kadang kita dapat ambang batas itu dari grup ya, atau mungkin dari Facebook dan yang lain sebagainya. Ini bukan berarti informasi itu salah ya teman-teman. Jadi kita istilahnya kita tabayun atau kita cross check dengan apakah informasi itu sudah benar-benar betul ya, karena ada kemungkinan itu adalah hoax. Nah, karena kebetulan saya melamar di Dinas Provinsi Jawa Timur ya, maka di sini akan saya pilih Dinas Provinsi Jawa Timur, akan saya buka websitenya. Nah, ini adalah tampilan awal atau website dari BKD Provinsi Jatim ya teman-teman ya. Ini saya besarkan sedikit. Nah di sini ada informasi untuk ada Kemenpan tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi P3K untuk jabatan fungsional guru. Ini langsung bisa kita download. Dan juga ada pengumuman penyampaian jadwal tahapan pelaksanaan. Nah jadi kayak di sini tuh benar-benar sudah akurat teman-teman informasinya. Nah ini saya buka untuk ambang batas minimalnya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke, ini akan saya perbesar dulu. Nah coba ya, ini saya cari informasi yang penting. Jadi seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2021 ini itu meliputi seleksi kompetensi teknis dulu, kemudian seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural, dan wawancara yang terakhir. Nah, materi seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum pertama meliputi ini ya, materi kompetensi teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang jenis jabatannya masing-masing. Jadi kalau misalkan guru ya, yang berhubungan dengan pedagoginya seorang guru gitu ya teman-teman. Kemudian manajerial itu meliputi integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri kepada dan orang lain, pengolahan perubahan, dan pengambilan keputusan. Jadi kalau ini di yang CPNS itu kayak tes kepribadian ya teman-teman ya, TKP. Tapi kalau di P3K namanya tes kompetensi manajerial. Kemudian ada materi kompetensi sosial kultural bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat yang majemuk dalam hal agama, suku, budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, dan yang lain sebagainya. Nah itu ini beberapa indikatornya, yaitu memiliki kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, dan empati. Ini juga kalau di CPNS itu masuk ke dalam sub bagian yang tes kemampuan pribadi ya teman-teman. Terus yang terakhir ada wawancara bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas dari calon P3K-nya itu sendiri. Nah kemudian untuk kompetensi teknis durasi waktunya adalah 120 menit. Kemudian kompetensi manajerial dan sosial kultural sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dilaksanakan dalam durasi waktu 40 menit.
Kemudian wawancara dilaksanakan dalam durasi 10 menit teman-teman. Kemudian durasi waktu pelaksanaan seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga, 4 dan 5 dikecualikan bagi pelamar penyandang disabilitas. Nah, itu sudah ada waktunya semua teman-teman. Oke. Kemudian informasi yang penting lagi jumlah soalnya teman-teman ya. Untuk kompetensi teknisnya adalah 100, kemudian manajernya ada 25, sosiokultural ada 20, dan untuk yang wawancara jumlahnya adalah 10. Oke. Terus juga ada pembobotan nilai. Untuk materi soal kompetensi teknis benar bernilai 5, kalau salah ya 0 berarti teman-teman ya. Untuk manajerial bobotnya paling rendah 1, kemudian paling tinggi 4, berarti ada 4 opsi jawaban ya. Ini sama dengan TKP berarti. Begitu juga dengan seleksi kompetensi sosial kultural. Untuk wawancara juga seperti itu, ada range-nya, yang paling rendah 1, yang paling tinggi 4, gitu ya teman-teman. Kemudian nilai akumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama adalah 740 teman-teman. Jadi dari 4 tes tadi itu diakumulasi menjadi maksimalnya 740. 500 untuk nilai maksimal kompetensi teknis, 200 untuk kompetensi manajerial, kemudian 40 kompetensi manajerial sama sosial kultural digabung menjadi 200, dan untuk wawancaranya sendiri bernilai 40 jika kita mendapatkan nilai maksimal. Nah, sekarang kita membahas ambang batasnya teman-teman. Ini bisa kita cek. Untuk ambang batasnya sendiri ada di lampiran biasanya. Nah, ini ada lampirannya. Karena saya kebetulan guru PPKN, jadi langsung saya ngecek untuk berapa ambang batas minimal dari guru PPKN ya. Dan yang saya lamar adalah SMA. Jadi di sini urut teman-teman mulai dari SD, SMP, dan SMA. Oke, untuk pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di tingkat SMA ya. Ini bentar ya. Materi soal. Oke. Adalah 320 teman-teman ya. Itu adalah nilai ambang batas atau nilai minimal yang harus kita dapatkan jika kita ingin bisa menjadi calon P3K. Oke. Coba kalau misalkan untuk yang SMK, untuk mata pelajaran PPKN kita cari ya teman-teman ya. Kayaknya ini terlalu jauh. SMK ini ya. Ini tadi SMA. Sekarang yang SMK. Oh, kalau SMK memang ternyata memang banyak ya teman-teman jurusannya. Jadi di sini kita harus mencari lagi. Nah, ini ya untuk SMK PPKN itu 320. Jadi sama ya teman-teman. Ambang batasnya 320. Ini menurut saya cukup lumayan tinggi. Ya, oke. Ini cukup lumayan tinggi untuk mata pelajaran PPKN. Jadi untuk teman-teman semua silakan dicek ambang batas minimalnya masing-masing. Kemudian kayaknya tadi ada yang sempat terlewati ya teman-teman. Bentar ya. Oh ya, jadi teman-teman untuk nilai maksimum yang akan kita dapatkan dari tes dari seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural ditambah wawancara adalah 740. Sedangkan tadi kalau saya lihat, saya cek untuk yang PPKN itu tadi 320, berarti ya kurang lebih tidak ada setengahnya ya, jadi nggak ada setengahnya. Nah, untuk nanti perhitungannya kayak misalkan untuk kompetensi teknis kita harus minimal benar berapa, untuk yang manajerial sama sosial kultural kita harus benar berapa, untuk yang wawancara juga kita harus benar berapa, itu nanti sekiranya akan saya bahas di video saya yang selanjutnya. Oke teman-teman ya, nanti teman-teman bisa ngecek di sini berapa ambang batas dari mata pelajaran yang teman-teman lamar. Oke, sekarang saya mau lihat pengumuman terkait dengan jadwal seleksinya. Coba di sini kita lihat. Nah, pengumuman
daftar peserta itu akan dilaksanakan di tanggal 9 September ya teman-teman. Semoga aja ini nggak meleset ya. Semoga karena ini pelaksananya juga akan tergantung sekali dengan pandemi ini, dengan pandemi COVID atau dengan PPKM. Oleh karena itu ini masih ada kemungkinan untuk diundur ya teman. Jadi ini sekarang udah tanggal 5 teman-teman ya. Jadi doakan aja ini nggak melenceng. Nanti tanggal 9 ada pengumuman daftar pesertanya, waktu dan tempat seleksi dari P3K sendiri untuk guru tahap 1. Kemudian tanggal 9 sampai 12 kita dikasih waktu untuk mencetak kartu peserta. Nah, pelaksanaan seleksi kompetensinya itu tanggal 13 sampai 17 September. Pengumuman hasilnya tanggal 24, ada masa sanggah. Kemudian hasilnya nanti akan di pengumuman dan pemilihan hasil formasi adalah tanggal 9 sampai 15 Oktober. Jadi gini teman-teman, kita nanti nggak memilih formasi dulu, tapi kita tes terlebih dahulu. Setelah kita tes baru kemudian ada pemilihan formasi. Kemudian sorry gini teman, betul ya, itu perlu saya koreksi ya. Jadi untuk yang tahap 1 tentunya sudah milih formasinya. Jadi setelah dia pasti daftar sekalian itu juga memilih lokasi atau formasi yang akan dia pilih. Setelah dia menjalani tes ya di tanggal 13 sampai 17 itu nanti ada pengumuman hasilnya di tanggal 5 Oktober. Setelah itu tanggal 9 sampai 15 adalah pengumuman dan pemilihan formasi untuk tahap yang kedua. Nah, tahap yang kedua ini diisi oleh guru-guru honorer di sekolahan swasta. Seperti ini juga ada deadline-nya. Cetak kartunya tanggal 22 sampai 25 Oktober. Pelaksanaan seleksinya tanggal 26 sampai 30 Oktober. Nah, pengumuman hasilnya adalah tanggal 5 November. Nah, di sini juga ada masa sanggah untuk peserta yang ingin mengikuti tahap 2. Baru kemudian di tahap 3-nya itu pengumuman dan pemilihan formasi dilaksanakan di tanggal 17 sampai 23. Kemudian cetak kartunya 29 November sampai 1 Desember. Kemudian tesnya tanggal 5 sampai 6 Desember. Pengumumannya tanggal 13 Desember teman-teman. Kemudian ada masa sanggah, jawab masa sanggah sampai pengumuman pasca masa sanggah untuk tahap yang ketiga adalah tanggal 23 Desember tahun 2021. Nah, ini adalah rencana awal teman-teman ya. Jadi kita semuanya sama-sama berdoa semoga aja ini tidak ada perubahan jadwal lagi ya. Mungkin seperti itu teman-teman video dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekali lagi jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe. Jangan lupa juga untuk di like, komen dan di share biar semakin yang banyak tentang informasi terkait dengan CPNS ini. Terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.